Sepintas orang-orang tidak melihat bahwa saya merupakan penyandang disabilitas. Namun sebenarnya, saya memiliki kelemahan dalam hal penglihatan. Ya baik, latihan kita hari ini sudah selesai. Nanti mungkin hari Senin kita akan Terlahir dengan kondisi penglihatan dengan jarak pandang yang tak lebih dari 2 meter, tidak menghentikan tekad saya untuk meraih kesuksesan dalam hidup. Walaupun cita-cita saya harus pupus karena kondisi penglihatan, namun menjadi atlet renang membuktikan bahwa saya mampu memberikan prestasi bagi diri dan juga bangsa ini. Saya Munasir Meri Manumberi, lahir di Jayapura tanggal 8 Mei 1996. Saya keterbatasan fisik, secara penglihatan tidak jauh, maksimal 2-3 meter. Saya dulu menjadi anggota TNI atau polisi, pokoknya saya pengen jadi anggota. Ya, tapi saat-saat itu ya mungkin kadang aku tidak bisa lihat jauh, baru aku mau jadi anggota bagaimana, nanti tak bisa terima. Asal dari situlah saya putus asa juga. Saya percuma juga kalau tes ini pasti saya jatuh juga. Dari situ saya kurungkan saya punya niat itu. Keluarga menjadi satu-satunya motivasi dan penyemangat dalam memberikan dukungan terbesar dalam hidup saya. Mereka selalu percaya bahwa seorang Munasir Numberi bisa melakukan banyak hal. Ini terbukti dengan kepercayaan diri yang saya miliki untuk dapat menjalani hidup dan bersosialisasi. Dulu ya memang waktu kecil ya, bilang teman-teman sebaya waktu kecil kita bermain tuh selalu saya dibully juga. Dan saya merasa tersisih, merasa putus asa di saat-saat itu. Sampai di sekolah juga pun begitu. Saya SD, saya juga dibully sama teman-teman di saat kita main. Atau kita main bola apa itu, kadang saya dibully. Ini tendang gak baik-baik, makanya mainnya baik-baik. Mata itu gimana? Saya di situ langsung merasa putus asa, kadang rasa sedih. Kadang saya duduk sendiri, saya merenung hidup. Tuhan, kenapa saya begini? Tuhan ini terlalu jahat sekali sama saya. Sampai saya kadang putus asa gitu dengan menangis. Tapi saya balik, tapi saya menjalani hidup seperti tidak apa-apa, sudah saya jalani saja. Memang kalau saya kehidupan seperti begini saya jalani. Sejak kecil saya percaya bahwa menjadi seorang yang sukses tidak terlepas dari doa dan restu orang tua. Iya, Mama. Iya. Pindah Bisa. Jualan. Mau ambil apa? Jangan ambil, mana uang? Saya lahir dari keluarga yang sederhana, bungsu dari 6 bersaudara. Pisang goreng. Bapak yang hanya seorang nelayan dan mama sebagai ibu rumah tangga. Rumah kami adalah rumah panggung sederhana yang berdiri di atas laut yang banyak memberikan kehidupan bagi keluarga saya. Saya sangat bersyukur memiliki orang tua yang sangat mendukung saya, meskipun saya memiliki kekurangan fisik.
Dan untuk membalas semua yang telah orang tua saya berikan, hanya ada satu cara, yaitu membuat mereka bangga. Berapa? Ya apa? Tolong kasih ya. Dukung apa? Walaupun sudah dewasa dan menjadi seorang atlet nasional, saya tidak pernah malu untuk membantu orang tua saya berjualan. Karena saya sadar berada di posisi dan meraih sukses seperti sekarang ini, semua karena jerih lelah kedua orang tua saya. Yang berpengaruh dalam satu kehidupan itu satu orang tua kadang memberikan saya motivasi untuk menjalani hidup ini. Maksudnya hari-hari kadang mengeluh, kadang itu orang tua ini. Tidak ada yang lain lagi. Selain itu saya curhat sama orang tua, berikan saya pandangan. Kau tidak boleh putus asa, kau harus jalani saja kau hidup. Sampai saya terjun ke dalam dunia olahraga. Dunia olahraga pun juga saya diberikan motivasi juga sama orang tua. Jadi pada saat itu orang tua bilang sama saya, kau lihat. Orang tua sampai bilang, saya lihat. Dia saja tidak bisa, tidak berdaya, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Dong bisa berhasil, dong bisa sukses itu karena dong punya niat diri itu kuat. Dong pengen berjuang. Oh ini kok cuma jarak pandang saja. Kenapa kok tidak bisa? Dong bisa baru kenapa kok tidak bisa? Sampai sekarang itu saya tanamkan. Dong bisa, saya juga pasti bisa. Itu yang saya tanamkan dalam diri sampai sekarang. Setelah kepergian Bapak pada tahun 2023, orang tua yang saya miliki hanyalah Mama. Dan saya akan terus berusaha untuk membuatnya bangga memiliki anak seperti saya. Saya mengandung selama 8 bulan. Langsung dilahir tidak di rumah sakit, di rumah dengan Mama. Dibantu dengan ada ibu-ibu tetangga sini, 3 orang. Tapi mungkin tali pusatnya terlalu pendek, akhirnya terganggu ke mata. Kekurangan fisik yang saya miliki terjadi sejak saya dilahirkan di Jayapura pada 8 Mei tahun 1996. Penglihatan saya mengalami gangguan. Saya hanya mampu melihat dengan jarak pandang kurang dari 2 meter. Dan dokter pun memvonis bahwa kondisi mata saya tidak dapat disembuhkan. Ada yang datang tanya, saya pikir-pikir, mau kasih masuk dia ikut atlet atau tidak? Tapi Bapak bilang kasih masuk. Kasih masuk. Kalau dia begini tidak apa-apa, kalau sudah punya istri anak mau makan apa? Sudah kasih masuk saja ikut atlet ini saja. Sudah berangkat 2012 pergi. Tinggalkan Mama dengan Bapak, saya yang pikir. Saya bilang kenapa kasih saya punya anak ke Jakarta sana. Itu tempatnya orang, bukan tempat Papua. Kalau Papua kita masih kuat, kita masih bisa lihat anak bikin apa-apa. Bapak bilang tidak apa-apa, yakin dan percaya. Nanti Tuhan jaga dia, Tuhan kirim pulang dia ke Papua lagi. Untuk menjadi seorang atlet renang tidaklah cukup dengan mampu berenang saja. Tetapi juga dibutuhkan komitmen yang kuat, disiplin waktu latihan adalah kunci utama. Pada saat itu ya memang masih belum sepenuhnya untuk mau ikut. Tapi ya kita lihat hari demi hari, oh ini mungkin bisa. Tapi masih belum jelas, maksudnya dia punya apa untuk tekuni dalam olahraga itu belum jelas. Tapi ya memang latihan demi latihan bisa berubah pada saat di Jakarta kan. Langsung kita bawa lagi ke Korea. Ke Korea kembali ya sudah agak ini berubah sekali.
pada saat 2012 itu saya terjunkan diri ke dunia olahraga itu pas kejuaraan di Riau. Nah, itu saya dapat 1 emas, 2 perunggu, 2 perak. Nah, itu yang saya dapatkan di Riau itu pertama kali saya terjun dalam dunia olahraga. Nah, itu. Setelah itu saya pulang, teman-teman yang lain dipanggil untuk pelatnas. Sedangkan saya tidak dipanggil pada saat itu. Saya bilang, tidak apa-apa, kalau saya tidak dipanggil juga tidak apa-apa. Teman-teman yang lain semua pada berangkat, saya tidak diberangkatkan. Mereka berangkat, itu TC untuk persiapan ke Myanmar 2014, kejuaraannya. Tapi TC-nya dari 2013. Dong sudah pada berangkat, saya ini tidak berangkat. Kami lakukan hingga sampai selesai, maka di dalamnya nama Tuhan terus diagungkan. Tak lupakan antusias untuk melihat latihan ini sampai penentuan. NPC Kota Jayapura! Jaya! Mengawali karir sebagai atlet difabel cabang olahraga renang sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama di tahun 2012, saya berusaha menekuni dunia olahraga ini dengan ketulusan. Karena dengan berenang, saya merasa dunia menerima kehadiran saya tanpa dibedakan. Setiap proses menuju garis finish dan menyelesaikan jarak saat meluncur di dalam air, saya yakin bahwa akan selalu menghasilkan capaian yang memukau. Perjalanan dari 2012 sampai 2023 sekarang. Pada saat saya berangkat itu pas kejuaraan di Malaysia, kejuaraan sekolah, antara sekolah itu Youth Games namanya. Itu seluruh dunia dari sekolah-sekolah, anak-anak sekolah di Malaysia. Saya berangkat ke sana, sudah saya TC-nya itu sekitar 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Langsung saya dengan teman berangkat ke Malaysia. Berangkat sampai di Malaysia, saya bertanding. Saya dapat 1 emas. Saya berpikir ini langsung saya pulang ke Jayapura. Saya pulang ke Papua lagi, saya tidak ikut TC untuk lanjut ke Myanmar. Karena saya cuma dipanggil cuma ke Malaysia saja. Saya sampai di Indonesia, sampai di Solo, TC, tempat TC, pelatih tahan, pelatih pusat. Kok tidak bisa pulang? Kok lanjut ke TC dengan teman-teman untuk berangkat ke Myanmar? Saya bilang, apa yang saya tidak pikirkan? Kok bisa terjadi itu? Padahal yang pertama saya tidak ada nama, tapi kok bisa saya ada nama untuk gabung dalam tim ini? Dari situ saya tambah bangga lagi, tambah bangkit terus. Bergelut dengan cepatnya setiap detik untuk mencapai garis akhir, banyak pula cerita dan pengalaman yang semakin membuat saya memfokuskan diri sebagai atlet renang untuk mengharumkan nama Papua, bahkan Indonesia di kancah internasional. Tapi bukan berarti di setiap perlombaan saya selalu membawa pulang medali. Tak jarang pula event lomba internasional hanya memberikan saya pengalaman untuk semakin memacu saya di event selanjutnya. Saya dengan teman lagi dipanggil ke persiapan ke Korea.
TC ke Korea 2014. Sampai berangkat ke sana ya. Saya sampai di Korea, saya dapat pengalaman. Itu Asian Games. Itu saya dapat pengalaman saja. Saya tidak dapat medali, tapi saya tetap semangat. Saya tidak bisa pelatih datang, pelatih bilang tetap semangat. Jangan putus asa. Saya bilang siap, saya tidak pernah putus asa, saya tetap semangat. Kalau teman-teman yang lain dapat medali, saya tidak dapat, tidak apa-apa. Kilauan medali yang saya peroleh bukan hanya berasal dari kerja keras dan ketekunan saya, tetapi ada semangat pelatih, kerja sama tim, dan dukungan pemerintah dalam hal ini National Paralympic Committee sebagai organisasi keolahragaan yang membina dan membangun peningkatan prestasi atlet bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Siang. Surat rekomendasi izin di kantor pusat. Sudah. Masuk. Sini. Masuk. Oh, di mana? Ya. Atlet renang kita. Iya. Jadi bagaimana? Saya mau tanya terkait tentang seleksi besok nih. Katanya ada seleksi. Seleksi untuk ini ya, Aceh. Aceh, Medan Aceh. Peparnas. Ya. Yang pertama, yang betul itu berlaku untuk atlet-atlet pemula, ya seleksi. Kalian sudah atlet senior, mana kita harus seleksi. Yang sudah mengharumkan nama Indonesia, bagaimana mau seleksi lagi. Tapi hanya kalian turun itu nanti bertanding mewakili Papua, itu nanti terbatas nomornya, ya mungkin 1 nomor. Ya. 1 nomor ini betul-betul tanamkan pada diri kamu bahwa saya harus meraih medali emas karena hanya 1 dan itu adalah nomor prioritas buat kamu. Kasih lah. Kasih. Tetap latihan, semangat ya. Terima kasih Bapak. Iya. Untuk memberikan edukasi kemudian juga pelatihan-pelatihan kepada mereka ini juga didasarkan kepada jenis klasifikasi cabur yang harus diikuti, begitu. Berbeda-beda di setiap tingkatan. Ada cabur yang memang atletnya tidak boleh masuk di situ, ya. Kemudian juga ada yang boleh masuk di situ. Untuk perhatian NPC terhadap atlet-atlet berprestasi ini kita sangat utamakan, ya. Seperti kemarin mereka dari Kamboja, kita adakan acara malam apresiasi untuk para atlet berprestasi, yaitu pemberian bonus, ya. Mereka sudah dapat bonus dengan presiden di Istana Negara, tapi kita berikan juga bonus di sini. Itu sebagai bentuk perhatian NPC daerah, pemerintah daerah kepada NPC dan NPC kepada para atlet yang berprestasi seperti itu. Surat pemanggilan itu datang tanggal 16 Mei 2022. Setelah itu saya berangkat tanggal 20 Mei. Berangkat dari pas ada liburan ke Ambon. Jadi pas ditelepon nih, kok persiapan untuk berangkat Platnas. Langsung saya berangkat dari Ambon langsung ke Solo, Jakarta Solo itu tanggal 20. Kita TC itu hampir 1 tahun lebih. TC di Solo. Pemusatan latihan kan di Solo kan. Kita TC-nya di sana itu hampir 1 tahun lebih. Maret itu, ya tahun kemarin 2023 saya kena masalah. Itu sempat saya putus asa juga.
waktu terpanggil pulangnya bapak tuh, pada saat saya di sana, dong telepon, kau pulang dulu karena bapak sudah tidak bisa, bapak tunggu kau baru bapak pulang. Saya langsung pulang ke Jayapura, langsung bapak meninggal. Dari situ saya malas balik. Saya kepikiran sudah nggak usah balik lagi, ngapain juga mau balik. Udah putus asa, pokoknya pikiran sudah kemana-mana, tidak mau balik lagi TC. Baru sisa 2 bulan terakhir untuk mau persiapan berangkat ke Kamboja. Saya sudah pusing, saya bilang saya mau balik tidak. Pelatih telepon, kasih semangat, bilang sabar, kamu sabar aja, itu memang sudah, kamu ikhlas saja. Saya pikir, terus mama bilang sudah aku berangkat sudah tidak apa-apa. Saya balik. Saya turun pertama itu di 100 bebas. 100 bebas saya kalah dengan teman, lawan. Tidak apa-apa. Siangnya kita ada tim estafet itu di 100 bebas juga. 4 kali 100. Itu kita 4 orang, teman dari luar 2 sama saya teman Papua 2. Udah kita estafet itu kita yang juara. Kita juara, kita dapat medali emas itu pertama di Indonesia. Berpegang teguh pada prinsip dan motivasi yang selalu diberikan orang tua pada saya, jika mereka bisa, mengapa saya tidak? Saya akan terus berjuang menggapai mimpi untuk membanggakan tanah Papua dan Ibu Pertiwi. Ya kalau untuk saya pribadi itu, kalau untuk anak-anak muda yang berkekurangan lah, seperti saya yang sekarang ini, ya jangan melihat kekurangan itu untuk jadi hambatan, tapi lihat kekurangan itu jadi motivasi dalam diri. Bahwa saya bisa. Ya, tanamkan dalam diri aja, kenapa orang lain bisa, baru saya tidak bisa. Nah itu. Jadi itu yang saya tanamkan dalam diri, dan mungkin adik-adik bisa ikut untuk generasi muda ini. Pokoknya fokus untuk mengejar impian itu harus betul-betul jiwa berjuang, terus jiwa kemauan.